sebagian orang menganggap bahwa waria ya miring lah kasarnya kayak gitu. Waria itu orang yang tidak mensyukuri karunia Tuhan ya. Itu jadi sampah masyarakat, menjijikan, nggak enak. Sebenarnya secara status sosial sama ya. Mereka bagian dari masyarakat kita ya Pak, jadi nggak perlu ada perlakuan berbeda ya Pak, istilahnya sama. Kalau waria sendiri, aku sebenarnya sih nggak enak ya, nggak enak dilihat gitu loh, maksudnya yang nggak suka aja kalau mereka ada gitu, cuma mau gimana lagi gitu loh, karena mereka juga pengen cari uang untuk apa ya, untuk memenuhi kebutuhan dia gitu. Agak aneh karena kadang dia menjadi cewek tapi masih dengan postur yang cowok banget, jadi agak spooky gitu. Mereka cenderung itu loh di luar apa kebiasaan orang gitu loh, maksudku yang nggak sewajarnya di lingkungan apa kalangan umum gitulah. Ya cuma mungkin di masyarakat kita waria itu masih dipandang sebelah mata ya, masih ada diskriminasi juga, itu nggak bisa kita pungkiri, masih ada. Kalau memang lahirnya itu kok kelaminnya sebenarnya laki-laki, tapi kok berdananya seperti wanita, maka itu sebenarnya itu kalau dalam pandangan Islam itu ya haram gitu. Namanya tasyabuh, menyerupai. Kenapa dia seperti itu kan pasti ada sebabnya. Kenapa kita tidak bisa menerima kekurangan orang lain itu sebagai kelebihannya. Waria sendiri juga diciptakan sebagai manusia. Mereka juga punya hak untuk hidup dan bersosialisasi di masyarakat. Ya kalau aku sih ngargain aja ya sama mereka, karena menurutku setiap manusia itu diciptakan berbeda-beda kan. Menurutku fine-fine aja sih, seneng-seneng aja main sama waria. Soalnya mereka lucu-lucu sih. Kalau lihat waria takut, soalnya itu genit. Ya gimana kan, namanya waria itu pasti mereka dari segi ekonomi ya, kalau nggak mungkin ekonomi mereka mendukung, mungkin mereka tidak akan menjadi waria. Itu aja. Selain indifference perbedaan itu, mereka memang punya kelebihan sendiri. Waria tuh sekarang sah-sah aja sih, selama mereka berperilaku dan bertindakan tuh nggak ngerugiin orang lain. Ya kalau memang dia itu sebenarnya laki-laki, itu dalam Islam jelas menyinggung melanggar norma. Mulai tahun 94 aku baru berani menyatakan bahwa diri aku waria, karena aku udah merasa nyaman dengan diri aku ya. Dapat dibilang juga pilihan, tapi ketika aku kembali ke pertanyaan lagi bahwa hidup sebagai waria juga bukan suatu pilihan, karena ketika dikasih pilihan otomatis aku menjadi laki-laki atau perempuan. Ya udah aku jalani aja ya, aku ikuti irama waktu, ikuti proses waktu aja. Yang penting aku punya konsekuensi dengan pilihan yang sekarang aku ambil ya kan, dengan orientasi seksualku sebagai waria, dengan konsekuensi aku kepada Tuhan. Nah seperti itu aja. Banyak hal sekali ya ketika kita berbicara masalah waria, sangat kompleks ya, dengan permasalahan yang ada, baik permasalahan maupun kebutuhannya ya. Dan aku berani jamin gitu loh, ketika kita nggak mendapatkan diskriminasi dengan pendidikan, aku jamin kok nggak ada waria yang mejeng kok.
Karena coba ya ketika masyarakat ataupun pemerintah sudah bisa memberi ruang, satu contoh ya, untuk menjadi boro-boro menjadi pramuniaga, untuk menjadi seorang babysitter aja pasti satu buah keluarga kan mikir-mikir, masa aku mempekerjakan waria? Nah itu kan banyak pertimbangan, banyak pertanyaan, apalagi nih mau menjadi pegawai negeri atau pramuniaga dengan dalam arti penerimaan yang seutuhnya gitu loh. Ya harapanku ya istilahnya ada kesetaraan, dalam arti kesetaraan tuh dalam bentuk apapun ya, jangan memandang istilahnya satu buah orientasi seks seseorang ya gitu ya, toh kita juga manusia dalam artian gitu ya, udah kasih kesamaan baik itu di tingkat pendidikan, di sektor kesehatan maupun di sosial yang lain. Saya tinggal di Jogja itu udah sekitar hampir mau 4 tahun. Pertama tinggal di Kerica Kidul, terus sekarang kebetulan saya tinggal di Badran. Dan di Kerica Kidul sepertinya mereka biasa-biasa aja, malah nerima kok. Malah apa ya, berbaur jadi satu antara waria sama masyarakatnya. Justru saling mengisi kekosongan. Seperti begini, kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan di kampung, warianya suka diikutsertakan. Terus nggak pernah ada orang-orang kampung yang ngejek, banci nggak pernah ada yang ngejek seperti itu. Dan mereka bisa nerima kita tuh karena kita sama-sama manusia. Yaitu ungkapan dari masyarakat sana begitu, dari masyarakat di Kerica sana begitu. Nggak mungkin katanya waria diasingkan, sedangkan kita juga sama-sama manusia. Jadi ya sama-sama saling bisa menghargai lah, selama kitanya sendiri bisa menghargai masyarakat di sana. Jadi pimpinan ini beruntung. Jadi pimpinan ini beruntung pasti terpilih. Ada salah satu teman waria, dia punya mengikuti kegiatan-kegiatan minimalnya di tempat tinggalnya, di kampungnya, 17-an, ikut arisan, yang penting proaktif juga gitu ya. Itu aku yakin pasti masyarakat juga bisa menerima. Masalah ketika diledek atau mungkin belum bisa diterima seutuhnya itu bagian konsekuensi, tapi ya terus kembangkan, karena kalau berbicara masalah advokasi masih sangat banyak PR yang masih harus dilakukan oleh teman-teman. Kita sebetulnya berharap bahwa ada semacam diskusi dengan pemerintah, dengan pihak kepolisian, dengan tokoh agama, dengan jaksa, dengan hakim, supaya mereka juga mempertimbangkan, tidak semena-mena lagi dengan kita. Pol PP terutama yang selama ini ngejar-ngejar teman-teman waria, mereka kan sebetulnya juga nggak tahu apa sih, mereka juga sebetulnya jujur aja juga di perintah ya. Solusinya adalah bagaimana kita bisa ketemu bareng, kita bisa rembukan, cari solusi yang terbaik gitu loh. Jangan hanya kita dijadikan objek untuk dikejar-kejar, dipersalahkan seperti itu. Kalau mau nyalahkan sebetulnya jangan hanya waria aja yang disalahkan, semua sebetulnya salah. Jangan-jangan pun juga mungkin salah gitu loh. Bahkan hakim pun juga tidak semudah itu dia menjatuhkan sanksi kepada waria tanpa dia juga harus tahu dulu masalah sebenarnya bagaimana, kayak gitu. Ya, kita sama-sama waria, kita tahu sifat kita masing-masing ya kan. Aku juga nggak munafik, aku juga butuh istilahnya mungkin hiburan, misalnya entah itu cowok, entah itu ketemu teman-teman, entah itu kita keluar, itu mungkin mereka keluar bukan hanya untuk cari uang aja, bukan hanya untuk cari laki-laki saja, mungkin dia juga mungkin sumpek di rumah dengan keadaan keluarga, atau sumpek dengan keadaan dirinya yang belum terbuka di masyarakat, dia ingin mengekspresikan dirinya, mungkin dia terus keluar gitu, dia gabung sama teman-teman, dia kan bisa mengeluarkan, dia bisa berekspresi tentang dirinya, jiwanya. Jadi mungkin itu aja ya fan-fan aja. Mungkin kalau cuma ada 1-2 waria yang menyalahgunakan itu, jadi semuanya kena. Kalau waria itu yang keluar malam, yang waria yang mangkal itu, semuanya waria itu maling. Misalkan itu kan tergantung orangnya juga. Kalau
alhamdulillah terhadap saya mungkin untuk yang segi negatifnya tuh mungkin sangat sedikit, tapi mereka selalu bisa itu menerima saya dimanapun saya berada, dimanapun saya, mereka selalu bisa menerima saya, dan pasti hubungan itu hanya juga baik gitu, udah seperti saudara, mungkin walaupun itu tetangga, itu siapa, itu sama aja. Kalau menurut saya kita dihargai, kita dianggap ada. Kalau memang kita berusaha untuk baik, kita berusaha untuk istilahnya kita berbuat baik, kita juga hidup lumrah seperti orang-orang bermasyarakat. Jadi jangan kita sebagai seorang waria, kita kehidupan waria, sifat kita sebagai orang waria, kita tunjukkan sendiri, kita punya kehidupan tentang waria, kita sendiri, jangan. Jadi mungkin kita harus bermasyarakat juga, kita harus umum pada umumnya, kita bermasyarakat, bertetangga, bergaul, ya kita wajar-wajar aja, nggak usah ditonjol-tonjolin kalau kita itu seperti ini, kalau kita itu mungkin kita di jalan oke lah setiap hari, mungkin juga urakan ya kan, mungkin juga agak seronok, mungkin juga, tapi kan kita harus bisa menjaga, menempatkan di mana kita sekarang. Semuanya itu pokoknya tergantung warianya. Dari awal tergantung warianya. Kalau warianya juga dari awalnya udah negatif, udah norak, udah gini, masyarakat pun juga nilainya pasti udah main dulu, sudah negatif dulu, nggak mungkin dia males gaul sama dia, mungkin orangnya gini misalnya kan seperti itu.